POV orang Malaysia pertama kali terawih di Indonesia tapi salah masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Hah? Yasin? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku baru tahu nih guys, ada account TikTok buat live sholat tarawih, dikasih gift pula. Astagfirullahaladzim, ini aku baru tahu, serius, demi Allah aku baru tahu guys. My first tarawih in Malaysia. Oke. Akan bermula pada esok hari, bermula jam 6. Allahumma shalli ala Muhammad. Harusnya begini. Maksudnya kan damai, sejuk, tumak nina. Nah, duh, malu aku guys. Malu guys. Harusnya seperti ini. Tarawih bisa 23 rakaat dengan witir. Selesai sekitar jam 11 malam. 11 Lama? malam? Iya, tapi jamaah tetap penuh. Yang menarik, biar betul, setelah guys. tarawih bukan langsung bubar. Ada tradisi moreh, makan ringan bareng. Orang salaman, anak-anak ketawa. Biar betul guys. Aku baru tahu ini, boleh komen kawan-kawan ya. Berarti lepas sholat tarawih Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, macam mana puasa kalian hari ini? Semoga tetap dilancarkan ya. Sampai nanti kita jumpa di hari raya. Amin ya robbal alamin. So, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, lagi-lagi guys, selain berbuka puasa, ada fenomena yang cukup pelik ini. Tarawih Indonesia pelik, Muslim dunia terdiam, tarawih Malaysia macam di Makkah. Alamak, biar betul guys, biar betul ini. Oke, kita akan coba nonton geng satu video dari Ria Oktorina ya. Muslim dunia shock, suasana tarawih dekat Malaysia buat mereka tak percaya, tetapi berbeda dengan yang ada di itu. Kalian masih paham saja lah geng, maksud saya geng ya. Oke, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari Reaktorina. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Kita akan nonton guys seperti apa video dari Reaktorina guys. Oke, sekarang tarawih nih, tarawihnya guys. Halo semuanya, selamat datang di channel Ria Oktorina. Hari ini aku mau ngobrol santai soal suasana tarawih yang lagi ramai banget dibahas di media sosial. Oke. Bukan buat membandingkan siapa paling benar, tapi lebih ke melihat bagaimana cara orang memaknai Ramadan itu bisa beda-beda di tiap tempat. Belakangan ini di Indonesia sempat viral soal tarawih yang super cepat. Banyak yang bilang tarawih kilat. Bahkan ada yang sambil live streaming dan menganggap itu lucu. Cepat, 23 rakaat sama dengan 12 menit. Super cepat, 23 rakaat sama dengan 6 menit. Wih, biar betul guys, 6 menit. Wow. Paling cepat setengah jam lah. Setengah jam paling cepat ya. Ini 12 menit, bahkan lebih gila 6 menit. Biar betul guys. Alamak. Aduh, oke, kita lanjut lagi guys. Buat sebagian orang mungkin cuma hiburan, tapi buat sebagian lainnya ini jadi bahan diskusi panjang. Di sisi lain, ada banyak pelancong luar negeri yang justru merasa sangat tenang saat menjalankan tarawih di Malaysia. Mereka datang dengan rasa penasaran, bawa kamera, bawa ekspektasi. Tapi ketika azan Isya berkumandang dan jamaah mulai memenuhi masjid, suasananya berubah jadi hening dan khusyuk. Ribuan orang berdiri dalam satu saf. CEO berdampingan dengan pekerja biasa. Anak kecil di sebelah orang tua.
gerakan ruku dan sujud serentak tanpa gaduh. Nah, Buat orang luar, ini bukan cuma soal ibadah, tapi tentang ketenangan dan keteraturan dalam kebersamaan. Itu yang bikin mereka terdiam. Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa suasana dan adab dalam beribadah itu juga jadi wajah sebuah negara di mata dunia. ya. POV orang Malaysia, pertama kali terawih di Indonesia tapi salah masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Hah? Yasin? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Toha. Negara jiran kita, Indonesia, terkenal dengan solat tarawih yang laju nak mampus. Kalah Usain Laju Bolt. nak mampus. Tomak ninah langsung tak ada. Turun naik, habis 20 rakaat tarawih. Aku pelik lah. Tapi tahun ni lagi pelik guys. Sambil solat tarawih, sambil buat live. Dan diorang Biar rasa betul benda guys, ni aku kelakar. malah baru tahu nih. Kalau benda ni terjadi dekat negara Malaysia, memang teruk, kena kecam. Memang kena hina orang yang buat benda ni. Tapi benda ni dijadikan satu Konten, normal thing dekat Normal sana. thing. Jadi kalau korang tak percaya, aku tunjuk video Oke, ini aku baru tahu guys. Kau tengoklah sendiri. Bagi gift berapa banyak. Hah? Yang tengok 30,000. Akunnya apa nih guys? Yang post pun orang yang terkenal, banyak followers. Aduh. Ini ke budaya kat sana? Serius aku baru tahu, serius. Wah, ini aku tak tahu korang dengar ke tak audio, tapi memang lajulah. Tahu-tahu dah tak payah akhir dah. So macam ni lah dia. Nampak video tu. Itu baru sikit aku tunjuk. Aku tak tunjuk lagi. Lepas tu dia reaction dia macam mana bila dapat gift. Apa ni? Apa nak jadi? Aku tak tahulah. Mungkin mazhabnya yang terlalu berbeza, tapi dekat sini tomak ninah tu memang wajib lah. Jadi disebabkan channel aku ni banyak orang-orang Indonesia, aku nak tanyalah, dekat negara Indonesia tak ada tomak ninah ke? Ataupun ini hanyalah rare case? Maknanya satu surau tu, satu masjid tertentu je yang buat macam ni. Maknanya ini hanya satu surau atau ya segelintir lah. Bos ya, segelintir. Karena dari berapa puluh juta masjid, ya hanya ada mungkin 10, 20. Kebetulan case itu viral lah, ya kan. Ini aku baru tahu nih guys, ada account TikTok buat live sholat tarawih, dikasih gift pula. Astagfirullahaladzim, ini aku baru tahu, serius, demi Allah aku baru tahu guys. Ya, oke. Ya mungkin maksudnya dia ingin menginspirasi orang ya, bahwasanya kalau bulan Ramadan sholatlah tarawih. Jadi mencontohkan ya sholat tarawih. Tapi ya kalau di live begitu ya macam mana pula guys? Jelas jadi konten dong, ya kan? Live dekat masjid tarawih, kasih gift pula. Lah, takutnya nih guys, ketika masa live ya, dia tengah sholat begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kasih gift nih. Terima kasih orang baik. Terima kasih giftnya. Udah, takutnya begitu guys ketika masa sholat. Apa benda lah ini guys, serius. Aku baru tahu ini. Franchement, faire le ramadan en Europe, après l'avoir connu à Kuala Lumpur, c'est comme une Nah, prise. ini 30 minutes ini avant masalah l'heure, nih. tout le monde se réunit. Les rues se remplissent, les gens Kucing. se sourient mutuellement. Même pas besoin de cuisiner puisqu'il y a des stands de partout. Et pas des sandwichs, de la vraie cuisine. Quant aux mosquées, elles sont pleines. Le tarawih est incroyable. Et après tout ça, vous pouvez toujours continuer à vivre, à faire votre shopping, à vous balader, Oh. à aller près des pétronas. Si tu veux un ramadan qui te rapproche vraiment d'Allah, essaye de le passer dans un pays musulman. Et si tu peux, essaye de venir le passer à Kuala Lumpur. Tu ne verras plus jamais le mois de Ramadan pareil. Ini bahasa mana nih? Во время Рамадана Пранциск? мечети по всей Малайзии открывают О, двери для ифтара. Rusia, Russian. Вечерней трапезы после поста. Начинается ифтар Russian, сразу maybe. после захода солнца. Это не просто еда. Финик, вода, горячий рис, карри. Все бесплатно, Berbuka приготовленное nih. с заботой и душой для всех, кто пришел. Сюда могут прийти не только мусульмане,
Неважно, исповедуете вы ислам или нет, здесь рады каждому, кто пришел с добром. Сегодня мы прикоснулись к исламской традиции, и этот опыт не забудется никогда. Okay. Yofi, you decide to spend Ramadan in Malaysia, and this is your iftar view. Wah, indah betul. That's a beautiful, guys. Seriously. Wow. Iftar. So beautiful, guys. Serius. Adanya ya. Subhanallah. Nah, my first tarawih in Malaysia. Oke. akan bermula pada esok hari, bermula jam 6. Allahumma salli ala Muhammad. Harusnya begini. Maksudnya kan damai, sejuk, tumak nina. So my first Tarawih in Kuala Lumpur, Malaysia, had a beautiful experience. Subhanallah, just loved it. Kalau di Indonesia sempat viral soal tarawih yang lajunya nggak pakai rem, bahkan ada nggak yang pakai sambil break, live. sambil Di live. Malaysia justru banyak konten dari turis asing yang memperlihatkan kebalikannya. Mereka heran bagaimana masjid bisa penuh tapi tetap tertib. Oke. Parkiran padat, orang banyak, tapi hampir nggak ada klakson marah atau teriak-teriak. Orang saling kasih jalan, senyum, bahkan bantu tunjuk arah ke jamaah yang baru pertama datang. Beberapa turis dari Timur Tengah bahkan kaget karena suara imam di beberapa masjid Malaysia mengingatkan mereka pada imam Masjidil Haram di Masjidil Haram. Lantunan ayatnya merdu, panjang dan dibaca dengan tartil. Ada yang sampai bilang rasanya seperti nostalgia Ramadan di Tanah Suci. Ya. Di masjid-masjid besar seperti Masjid Wilayah Persekutuan atau Masjid Asyakirin, tarawih bisa 23 rakaat dengan witir, selesai sekitar jam 11 malam. 11 Lama, malam? Iya, tapi jamaah tetap penuh. Yang menarik, Wih, biar betul, setelah guys. tarawih bukan langsung bubar. Ada tradisi moreh, makan ringan bareng. Orang salaman, anak-anak ketawa. Biar betul, guys. Aku baru tahu ini, boleh komen kawan-kawan ya. Berarti lepas sholat tarawih maknanya selesai dekat Malaysia itu jam 10, jam 11 malam, betul tak? Ya antara jam segitulah. Baru selesai, lepas tuh ada acara makan bersama, lepak-lepak, nama dia moreh. Betul seperti itu, guys. Wah, ini aku baru tahu, guys. Boleh komen, guys. Ini terkhusus di Kuala Lumpur atau semua masjid di Malaysia seperti itu, guys? Di kampung-kampung, di bener-bener apakah seperti itu? Boleh komen di ruang komentar, guys, biar betul. Wow, ini sih luar biasa, guys, ya. Ada yang duduk ngobrol santai. Buat turis, ini bukan cuma ritual agama, ini momen sosial, momen Oke. kebersamaan tanpa rasa canggung. Moreh Itu yang ya. bikin banyak dari mereka bilang, kami datang cuma mau lihat, tapi pulang bawa rasa haru. في اشياء غريبه عندنا في التراويح سبحان الله تيجي تصلي في مسجد في ماليزيا تلاقي من الامام واحد من ائمه الحرم صوته نفسه اسمع الامام في ماليزيا في صوت واحد من ائمه الحرم سامعين؟ خلينا ندخل المسجد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Nah, الرحمن الرحيم duh, malu aku, guys. Malu, guys. Harusnya seperti ini suasana tarawih itu kan. Nah, harusnya begitu. مع عيال كشعريره في المسجد هذا تخيل تدخل ماليزيا تصلي في مسجد ولايه هذا اسم المسجد تلاقي واحد من ائمه الحرم يا الله يعيد لك الذكريات في اشياء غريبه عندنا في التراويح تخيلوا انهم يصلوا 23 ركعه مع الوتر ما يدعوا في الوتر بس يصلي 23 ركعه والمسجد سبحان الله فل بشر تخيلوا مسجد فل يمكن عشان اول يوم يا. الله اعلم 23 ركعه يصلي يعني بدينا الصلاه او بدأوا الصلاه الساعه 8:30 انا وصلت شويه متاخر خلصوا الساعه 11 Selesai jam 11 loh. فالله يتقبل من الجميع يا رب. بالنسبه لصلاه التراويح بعض الناس تشوفها ثقيله علاجك شيء واحد ايش هو؟ صاحب الناس اللي تروح تصلي التراويح
اللي كل يوم ها وين اصلي ها وين اصلي. والبني ادم اللي عنده شغل ومشغول وما يقدر يصلي، الانسان يوصل بنيته ما لا يصل بعمله، يعني انوي انك انت تبغى تصلي التراويح. وتحت هذا المقطع اكتب اسم المدينه حقك ومسجد تحب تروح تصلي عنده، خلي الناس تروح، يمكن واحد يروح يصلي وتكسب اجر. انا حبدا اول واحد مسجد ولايه في ماليزيا. صراحه صوت الشيخ، طبعا للي يعرف الشيخ وإمام الحرم مرة جميل ويدخلك في أجواء ثانية. تقبل الله منا ومنكم. لا تنسى اللايك. Luar biasa. Come with me to pray at the mosque for the first time. I was super nervous to do this before now, but I was so happy that Aifa came with me. Aifa, it's finally time. Oh gosh, about to pray in the mosque. Aifa's here, guys. Aifa's in charge. Mr. Abbas is somewhere. Ini kalau tak silap, Mina Saleh bersuamikan rakyat Malaysia. Kalau tak silap, saya lupa lagi nama dia siapa ya. Okay, alright, goodbye guys. Kalau tak silap ya, dia suami Malaysia kalau tak silap. We went to Masjid Bessie in Putrajaya, which was really so beautiful. We then waited for Isha, the last prayer of the day, and I was kind of nervous to make a mistake, but honestly, you just have to follow everyone else's movements anyway. I didn't film the prayer itself because I didn't think it was so appropriate, but I hope you guys enjoyed coming along with me for this special moment. P.S. Before this, I just was nervous to be in the mosque because I was just so far away from Mr. Abbas. I didn't like to be so far away from him, but it was so nice to have Aifa there. So thank you so much, Aifa. Aifa, oke. Apa ini guys? Terharu. I was crying outside the mosque alone. Sampai terharu loh. I'm at the mosque in my house. Area, oke. Because I searched online that they like provide iftar, but I don't see anyone. Do I like enter the mosque and ask people? I'm so confused. I took the courage and asked people about how iftar at mosques work. They told me that usually we breakfast together, then Maghrib and then Isha and Tarawih. So I don't feel as nervous about asking people now. More like, oh, it's new because I'm alone and I'm asking these things alone. But yeah, alhamdulillah. And now I got friends to iftar with. You know what's crazy is that the last time I was around this area of the mosque was last year by the way, and I just felt super alone. I started crying outside the mosque, and then look at me now. Crazy. Send help. Sampai terharu loh dia. They give me food. Beri makanan. I'm a loser for crying. Loh, ini ya. Wow. I have to go to the mosque and Tarawih so that I don't Tarawih alone. I hope I'm in time for Isha also. Dia ini mu'alaf ya? Mu'alaf guys, dia ikut tarawih guys. Wih. They gave me so many things. They gave me Oh my goodness, I'm so like wow right now. Bedanya dia ini tidak di live kan di TikTok guys ya. Kalau tadi kan di Indonesia kan live TikTok, ini tidak, hanya just konten berapa detik video, sambung lagi berapa detik video, begitu terus guys ya. Pas Tarawih alone. Alhamdulillah. Tarawih alone guys. Tarawih and declare. Tarawih alone, kalian harus menemani ini ya agar tak alone. Dia tarawih sorang-sorang guys ya. Harusnya kalian ya pasti paham lah guys ya. Baru dia tak sorang-sorang lagi guys. Ya itu, aduh. Alhamdulillah, I'm a baby Muslim, but okay, like this is training that I need. Sorang-sorang dia guys, dia sorang-sorang. Jadi kalian harus menemani bule ini ya, pendatang ini ya, sorang-sorang, kasihan guys ya. Agar tidak sorang-sorang ya, harusnya kalian sebagai rakyat Malaysia, salah satu ya lelaki harus berani begini guys. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur halal. Nah, itu harusnya. Astagfirullah. Serius? Ruang sholat wanita. Oke, ini siapa lagi nih? Oke. Suasananya tuh guys, ya. Kak Miza.
Sebenarnya inti dari semua ini bukan soal cepat atau lama, bukan juga soal 11 rakaat atau 23 rakaat, tapi tentang bagaimana suasana itu dibangun. Ketika tarawih dijalankan dengan tenang, tertib, dan penuh adab, orang luar bisa merasakan kedamaian yang mungkin jarang mereka temui di negara lain. Bahkan ada yang cerita, awalnya mereka datang sendirian dan bingung harus bagaimana. Tapi jamaah lokal menyapa, ngajak makan, ngajak duduk bareng. Dari yang awalnya canggung, jadi merasa punya keluarga baru. Di dunia yang makin sibuk dan tegang, momen seperti ini terasa mahal. Ramadan bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi juga tentang bagaimana satu masyarakat menjaga sikap, sabar, dan saling menghormati. Buat kita di Indonesia, viralnya tarawih cepat bisa jadi bahan evaluasi, bukan bahan saling ejek. Kita punya budaya sendiri, punya semangat sendiri. Tinggal bagaimana kita menjaga adab dan kekusyukan supaya wajah Ramadan kita juga tetap indah di mata dunia. Karena pada akhirnya yang orang ingat bukan berapa menit kita sholat, tapi bagaimana suasana itu membuat hati mereka tenang. Ya, itulah satu video dari Ria Oktorina, guys. Ya, itulah perbedaannya. Ya, kalian paham-paham saja lah, guys, ya. So, sejatinya memang jangan permainkan agama sama ada suruhan atau larangan, karena itu memberi kesan kepada iman kita kepada Allah dan quality Islam kita, guys, ya. So, bukan nak menilai sesiapa, tetapi Allah memberikan peringatan tentang siapakah golongan yang mempermainkan agama ini, ya. Jadi seperti macam live TikTok itu, ya belum lagi sholat tarawih macam kereta api, wosh itu, ya. So memang ibadah itu perlu ada tertib, ada rukun, ada tumakninah. Islam itu indah, cantik, tersusun, tertata rapi, tapi terkadang kita sebagai umat Islam yang merusakkannya. Na'udzubillah min dzalik, guys. So itulah, geng. Gimana menurut komentar kalian, ya? Boleh komen ya di ruang komentar. Suatu video yang sangat menginspirasi dari Ria Oktorina, guys, ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys, ya. Thank you sudah nonton, dan saya maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita upload sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.